Saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dalam channel Tanda dan Simbol, episode ketiga Katekese Umat. Saya seperti biasa, saya akan mereview episode pertama dan kedua supaya kita mempunyai pemikiran-pemikiran, ingatan-ingatan kita, apa yang pernah kita dapatkan dalam episode pertama dan kedua itu. Namun marilah kita awali dulu dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kesetiaan Anda untuk tetap mengikuti channel Tanda dan Simbol dalam Katekese Umat ini. Dalam episode yang pertama kita mulai dengan tanda salib yang kita buat tadi, tanda kemenangan Kristus. Yang pertama-tama kita mau menandai diri kita dengan syahadat iman kita, percaya akan Allah, percaya akan Yesus Kristus, percaya akan Roh Kudus. Yang kedua, dengan membuat tanda salib itu kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dan yang ketiga, dengan membuat tanda salib itu kita diingatkan dan disadarkan bahwa kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, artinya kita ditenggelamkan atau mati dalam Kristus dan akan bangkit bersama-sama dengan Dia. Dalam episode yang kedua itu sedikit pengenalan mengenai air suci dan tempat air suci, kemudian lilin-lilin yang ada. Air suci dengan mencelupkan tangan di dalam air suci di pintu-pintu gereja, lalu kita memasuki rumah ibadah dengan satu tujuan, kita mau berdoa. Juga sekali lagi air itu mengingatkan kita akan pembaptisan kita. Kemudian ada lilin-lilin yang dijelaskan, ada lilin altar, lilin Paskah, kemudian ada lilin Advent, tetapi juga jangan lupa ada lilin-lilin devosional, yaitu yang kita pasang di Gua-Gua Maria waktu kita ziarah atau di depan patung Santo atau Santa, depan patung Yesus, Bunda Maria dan seterusnya, itu lilin-lilin devosional. Tapi intinya sama. Tujuannya sama. Dengan memasang lilin itu kita menghadirkan cahaya Kristus yang selalu menerangi hati, budi dan pikiran kita agar kita menjadi terang bagi orang lain. Kristus, cahaya Kristus yang kita terima itu kita bawa kepada orang lain yang ada dalam kegelapan hidup mereka, entah sakit, entah dalam persoalan hidup, kita menjadi terang bagi mereka. Dalam episode yang ketiga ini kita akan melihat apa yang disebut dengan ruangan di dalam gereja. Di dalam gereja itu kita itu kan ada ruangan, nggak ada tiang di tengahnya, tetapi yang ada adalah ruangan los, polos seperti aula. Oleh karena itu di dalamnya ini ada ruangan, tapi kita juga sering menyebut kata gereja. Romo tidak akan membahas terlalu jauh asal usul kata gereja itu, tapi yang penting bahwa dengan menyebut gereja itu ada dua makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, gereja sebagai kumpulan umat beriman. Gereja sebagai kumpulan umat beriman. Yesus bersabda, kalau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Injil Matius bab 18 ayat 20. Jadi gerakan roh untuk mengumpulkan kita ini juga disebut gereja, kumpulan umat beriman. Makna gereja yang kedua adalah gedung. Gedung artinya bahwa kalau kita sebut gereja berarti itu identik dengan tempat ibadah. Kita sebut gereja berarti ini tempat kita merayakan perayaan-perayaan liturgis, ekaristi, ibadat, dan perayaan-perayaan liturgis lainnya seperti perkawinan, baptisan, dan seterusnya.
Itu dua makna gereja. Sekarang kita tidak melihat gereja sebagai kumpulan umat beriman, tetapi kita akan melihat gereja sebagai gedung. Di dalam gereja itu ada ruangan yang cukup luas, yang kemudian ruangan itu terbagi dua, yang dalam gereja kita disebut dengan panti imam dan panti umat. Panti imam itu tempat yang ada di belakang saya ini disebut panti imam. Letaknya lebih tinggi dari panti umat. Panti umat itu biasanya ada bangku-bangku, kursi-kursi. Kalau disebut bangku berarti itu ada tempat berlututnya untuk umat. Kalau kursi berarti tanpa tempat berlutut. Ini juga untuk menunjang liturgi kita. Jadi umat ada di panti imam, kemudian tugas-tugas yang lain ada juga kor dan sebagainya, itu ada di panti umat. Ada di panti umat. Baik, itu sedikit penjelasan tentang panti umat. Sekarang yang lebih banyak dalam perayaan-perayaan kita itu adalah panti imam ini. Di panti imam inilah tempat kita merayakan liturgi suci. Oleh karena itu, maka di dalam gereja kita, karena ini tempat perayaan liturgi suci, maka di dalam ruangan gereja ini, Gereja Katolik tidak memperbolehkan atau tidak memperkenankan kita untuk pesta makan minum di dalam rumah ibadah ini. Maka hindarilah. Kalau memang nggak punya aula, silakan buat tenda atau apapun untuk makan-makan di luar, bukan di dalam gereja ini. Loh, apa kita punya dasar itu? Ya, ada di dalam keempat Injil itu ditulis tentang Yesus menyucikan bait Allah. Saya bacakan dari Injil Markus bab 11 ayat 15 dan 17. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di dalam bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Lalu ia mengajar mereka, katanya, ayat 17, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang pera penyamun. Ada tertulis, Yesus katakan ada tertulis, itu dia kutip dari kitab Nabi Yesaya bab 56 ayat yang ke-7. Saya bacakan saja. Yesaya 56 bab 7 bunyinya pada bagian akhir, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, ini dasar kita kenapa gereja kita itu nggak boleh untuk makan minum. Kan ada rumah makan, masa rumah ibadah dijadikan rumah makan juga? Nggak bisa, nggak patut, nggak layak. Karena di dalam gereja kita itu ada hal-hal yang sakral, yang suci, yang memang tidak boleh dinodai oleh hal-hal profan soal makan minum itu. Baik, tadi sekedar saya memberi pengantar tentang panti imam sudah. Kemudian sekarang kita ke panti imam. Kita ke panti imam. Disebut panti imam ini adalah bagian yang paling tinggi dari seluruh ruangan gereja ini, tempat di mana imam merayakan Ekaristi atau perayaan-perayaan liturgis lainnya atau ibadat sabda. Jadi di sini tempat yang lebih tinggi ini disebut dengan panti imam. Di panti imam ini tidak semua orang boleh naik. Hanya imam selebran bersama dengan pembantu-pembantunya atau asisten-asistennya yang boleh ada di panti imam ini untuk melayani altar. Itu tentang panti imam.
Kemudian apa saja yang ada di panti imam ini? Banyak sekali yang ada di atas panti imam ini. Tapi hari ini dalam episode ketiga ini, karena ini ketiga, maka saya juga membahas 3 poin yang ada di panti imam ini. Yang lainnya nanti dalam episode berikut. Tapi kali ini saya membahas 3. Yang pertama itu tentang di atas panti imam itu ada apa saja. Yang pertama yang paling menonjol ini adalah altar. Altar ini meja yang lebih besar, panjang, tentu saja disesuaikan dengan ukuran gereja. Jadi altar ini yang dia harus lebih tinggi juga dan lebih menonjol dari yang lain. Altar yang ada di sini disebut juga adalah meja besar ini untuk mengadakan perayaan Ekaristi dan juga kegiatan-kegiatan liturgis lainnya. Apa saja yang ada di atas altar? Episode yang lalu juga Romo sudah membahas tentang lilin. Yang ada di atas altar ini ada lilin tentu saja. Apalagi yang ada di atas altar ada buku-buku ya untuk perayaan itu, buku-buku pedoman untuk perayaan, entah tata perayaan Ekaristi, buku-buku doa dan lain-lain. Juga piala dan sibori itu ada di atas altar itu. Tapi Romo juga sekali lagi hanya fokus kepada altar dan tidak membahas yang sibori atau lilin, kita sudah membahasnya. Piala itu nanti episode berikutnya. Tapi kali ini Romo hanya fokus untuk ke altar. Kemudian altar letaknya lebih tinggi. Kenapa dia lebih tinggi? Ini untuk mengingatkan kita akan sengsara, wafat Yesus di salib di atas bukit Kalvari, Golgota. Jadi altar yang lebih tinggi itu untuk mengingatkan seluruh umat bahwa Yesus pernah dikurbankan di kayu salib di atas bukit Golgota atau bukit Kalvari itu. Umat Kristen perdana menggunakan istilah altare untuk menunjuk pada kurban perjanjian baru yang diwartakan Melkisedek dalam kitab Kejadian bab 14 ayat 17 sampai 24. Untuk menunjukkan pada yang kedua, untuk menunjukkan perjamuan malam terakhir yang diadakan Yesus dengan para muridnya. Injil Matius bab 26 ayat 26 sampai 29. Jadi beberapa makna altar itu. Pertama, untuk mengingatkan kita akan wafat Yesus di kayu salib di atas Gunung Golgota. Yang kedua, merujuk sedikit pada perjanjian lama yang kemudian tentang kurban di atas mezbah itu yang ditulis di dalam kitab Kejadian bab 14 ayat 17 sampai 24 atau kitab Kejadian bab 22 ayat 9. Pada zaman bapak-bapak bangsa juga Allah memerintahkan kepada mereka untuk membuat mezbah-mezbah bagi kurban-kurban persembahan. Abraham, Musa, Yakub, mereka semua selalu disuruh oleh Allah untuk mendirikan mezbah. Di dalam perjanjian baru, perjanjian lama begitu banyak perintah Allah untuk membuat mezbah bagi kurban persembahan. Pada perjanjian baru, Yesus mengubah kurban persembahan darah binatang itu menjadi kurban dirinya sendiri. Dan di atas meja perjamuan malam terakhir, Yesus mengubah segala-galanya. Roti perjamuan menjadi tubuhnya, anggur untuk minuman perjamuan malam terakhir menjadi darahnya sendiri. Dengan demikian, altar itu bukan asal-asalan, bukan sekedar meja, tetapi
di dalam ingatan kita, dalam pemahaman dan pengertian kita, altar adalah meja perjamuan Kristus sendiri. Karena di atasnya kita mempersembahkan kurban Kristus. Maka disebut juga altar adalah meja Tuhan. Altar adalah meja Tuhan, artinya meja tempat di mana Kristus mengorbankan hidupnya dengan berkata, inilah tubuhku yang dikurbankan bagi kamu, inilah darahku yang ditumpahkan bagi kamu sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Kristus, dengan demikian altar adalah tanda dan simbol kehadiran Kristus sendiri. Apalagi di atas altar itu kita betul-betul menghadirkan Kristus pada saat konsekrasi. Roti menjadi tubuh Kristus dan anggur menjadi darah Kristus. Jadi kita sungguh-sungguh menghadirkan Kristus di atas altar itu. Maka ketika ada pada saat perayaan Ekaristi, terutama pada saat konsekrasi, ada lonceng itu dibunyikan supaya semua umat, seluruh umat itu fokus ke altar sebagai pusat dari perayaan itu sendiri. Jadi perayaan-perayaan kita itu fokusnya, pusatnya ada pada altar. Kenapa? Karena Kristus hadir di atas altar ini. Itu mengenai altar. Kemudian yang kedua, mengenai mimbar. Di dalam liturgi kita, di dalam pedoman umum misalnya Romanum juga, di sana nomor 272 di sana menggunakan mimbar itu untuk menerjemahkan kata ambo. Ambo itu artinya mimbar. Tapi ambo itu dengan mimbar agak berbeda. Ambo itu lebih khusus mimbar untuk perayaan sabda, perayaan Ekaristi, yaitu bagian sabda itu. Kalau altar itu artinya lebih luas. Kalau mimbar artinya lebih luas. Misalnya ada, okelah kita kenal mimbar sabda, tetapi juga ada mimbar untuk debat, ya. Ada lagi makna yang lain, mimbar agama, ada juga mimbar untuk pidato, orasi dan sebagainya. Sehingga di dalam liturgi kita itu lebih kenal ambo. Ambo itu artinya fokus pada bacaan suci dari kitab suci. Maka disebut pedoman umum misalnya Romanum menerjemahkan kata ambo ini yang artinya mimbar dengan mimbar sabda. Jadi di sini di mimbar sabda ini disampaikan sabda Allah, termasuk juga khotbah juga ada di situ. Oleh karena itu dua hal yang tidak boleh dilakukan di atas altar dan di atas mimbar ini, mimbar sabda ini adalah tidak boleh menggunakannya untuk mencaci maki orang atau untuk menghayo-hayo orang untuk melakukan kejahatan. Tetapi di mimbar ini, mimbar sabda ini atau ambo ini kita gunakan untuk mewartakan kabar sukacita kepada semua orang, baik yang mendengar, supaya mendengar ini membawa sabda ini dalam kehidupan mereka setiap hari, supaya mereka menjadi sabda-sabda yang hidup di dalam kehidupan mereka setiap hari. Maka memang kita perlu menjaga, kita perlu hati-hati menjaga kesakralan dua tempat ini yang ada di panti imam ini, yaitu altar dan ambo atau mimbar sabda. Harus dijaga betul-betul kesakralannya hanya untuk menyampaikan sabda Allah. Oleh karena itu kalau ada pengumuman-pengumuman itu punya mimbar yang lain, bukan ada di mimbar sabda ini.
Maka baik orang awam, petugas awam yang membacakan, misalnya bacaan pertama, bacaan kedua, atau pembawa mazmur, itu betul-betul menyiapkan diri mereka, bukan asal-asalan. Harus menyiapkan diri mereka karena ini tempat yang sakral dalam liturgi kita. Selain altar, tetapi juga ambo atau mimbar sabda ini. Jadi ini tempat pembacaan, bukan sembarang yang dibaca, tetapi pembacaan kitab suci, pembacaan suci. Di sana nanti juga dijelaskan oleh pengkhotbah, lewat homili. Di sana disampaikan sabda Allah itu supaya umat bisa mengerti, bisa memahami apa yang mereka dengar pada hari itu. Baik saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, itu poin yang kedua di dalam episode yang ketiga ini. Yang pertama tentang altar, yang kedua tentang ambo atau mimbar sabda, dan sekarang kita masuk ke yang ketiga, itu tentang salib. Ya, apa saja yang ada di panti imam ini adalah salib. Yang pertama-tama pasti kita mengerti, sadar dan mengetahui bahwa ciri corak umat Kristiani pada umumnya adalah salib. Ciri corak kita umat Kristiani pada umumnya, entah Protestan, entah Katolik, adalah salib. Di gereja-gereja kita ada salib, di rumah-rumah orang Kristiani selalu ada salib, di yayasan-yayasan pendidikan, kesehatan selalu ada salib, di rumah sakit, di sekolah-sekolah. Demikian juga ada yang bahkan menggunakannya sebagai aksesoris, kalung salib, atau pasti di tempat peristirahatan kita yang terakhir, di makam juga selalu ada salib. Itu tanda bahwa ini pasti orang Kristiani, ini pasti murid Kristus. Nah, ada perbedaan antara salib orang-orang Protestan dan salib Katolik. Apa sih yang menjadi pembeda? Yang menjadi pembeda adalah gereja Katolik menggunakan salib yang ada korpusnya, ada tubuh Kristusnya, ya. Supaya apa? Supaya kita mengingat dan mengenang sengsara Tuhan Yesus untuk menebus dan membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Dan sekali lagi kita memasang salib kita, salib gereja Katolik dengan korpusnya, supaya kita tetap dan terus-menerus mengingat dan mengenang sengsara Kristus untuk menebus kita. Jadi bukan sekedar dipasang itu, penghayatan kita berbeda. Kalau saudara-saudara kita dari gereja Protestan, itu yang menjadi salib mereka, menjadi pembeda dan kita adalah salib yang tanpa korpus, tanpa tubuh Kristus. Kenapa? Karena mereka menghayati pertama Yesus yang sudah turun, sudah diturunkan dari salib, dan Yesus yang sudah bangkit. Maka nggak perlu lagi mereka menghayati sengsara Yesus itu. Lihat aja di dalam ibadah-ibadah, doa-doa mereka yang selalu hingar-bingar, hiruk pikuk dengan musik dan sebagainya. Karena memang Yesus sudah bangkit yang mereka hayati. Kalau kita berbeda, maka orang bilang, liturgi orang Katolik itu monoton, mendayu-dayu, membosankan, bikin ngantuk. Gak apa-apa, tapi liturgi ini yang menyatukan kita semua dan membuat gereja itu tetap satu, ya, menjaga keutuhan gereja itu. Kita menghayati Yesus yang sedang menderita di kayu salib untuk kita. Maka biasanya kita juga sebagai orang-orang Katolik selalu menyatukan penderitaan-penderitaan kita, sakit maupun sehat kita, persoalan-persoalan kita harus kita pakukan bersama dengan penderitaan Kristus yang disalib itu. Itu perbedaan antara salib Katolik dan salib Protestan. Penghayatan berbeda pada penghayatan. Jadi kalau dihitung-hitung sama. Kalau salib kita
ada korpusnya, kita balik itu salib Protestan. Tapi menghadap ke kita ya itu salibnya Katolik, gitu aja. Nggak usah repot, nggak usah bingung, nggak usah diskusi tentang itu. Padahal kalau kita mau jujur, Katolik nggak punya salib, Kristen nggak, Protestan nggak punya salib. Yang punya salib itu Yesus. Hanya penghayatan kita itu yang menunjukkan ini salibnya orang Katolik, karena penghayatan kita pada sengsara dan wafat Kristus di kayu salib. Kemudian kita lihat juga bagaimana sih bentuk salib dalam liturgi kita. Nah ini salib sudah ada, kita punya ada korpusnya. Bagaimana sih bentuk salib dalam liturgi gereja Katolik? Menurut pedoman umum misalnya Romanum nomor 117, bentuk salib yang dipasang dalam liturgi kita adalah salib yang menampilkan diri Yesus Kristus yang tersalib. Ya. Jadi bentuk salib yang ditampilkan di dalam liturgi kita itu harus menampilkan bentuk salib di mana Yesus Kristus itu sedang disalib. Ya, Yesus Kristus yang tersalib. Hal ini seperti Romo sudah jelaskan tadi, untuk mengingatkan kita akan kesengsaraan Yesus yang menyelamatkan kita menurut pedoman umum misalnya Romanum nomor 308. Jadi singkatnya, bentuk salib yang digunakan di dalam liturgi kita, dalam perayaan Ekaristi dan perayaan liturgis lainnya, harus menampilkan sosok Yesus Kristus yang sengsara pada kayu salib. Pertanyaan berikut, ada sih berapa salib di panti imam ini? Ya. Jadi di panti imam ini kan selain ada altar, ada ambo atau mimbar sabda, kemudian ada salib. Ada berapa salib yang harus ada di panti imam ini? Sebetulnya cukup satu salib yang dipasang sesuai dengan pengertian di atas. Ya. Cukup satu salib sesuai dengan pengertian di atas, bahwa salib yang kita pasang dalam liturgi itu harus menonjolkan sosok atau pribadi Yesus Kristus yang sedang menderita di salib. Dengan demikian cukup satu. Tetapi di dalam liturgi kita seringkali kita lihat seperti ada 3 salib bahkan. Pertama, salib besar itu yang ada di dinding di panti imam itu. Itu artinya salib yang permanen karena dipasang sudah nggak bisa dipindah-pindah lagi. Salib besar itu, ya. Itu salib permanen dipasang di dinding panti imam itu. Yang kedua, salib pancang. Ada di dekat altar ini. Salib pancang biasa digunakan dalam perarakan waktu perayaan Ekaristi, kemudian ditancapkan atau dipancang di salah satu sisi dari altar. Ini disebut salib pancang. Ya. Nanti habis liturgi bawa pulang lagi. Kemudian yang ketiga itu salib altar. Biasanya ukurannya lebih kecil salib altar itu. Jadi dia ada di atas altar, ya, makanya kan bentuknya lebih kecil. Supaya apa? Supaya tidak menghalangi benda-benda sakramental yang ada di atas altar. Ya, seperti sibori, piala, tidak boleh dihalangi oleh salib. Kalau kita pasang salib terlalu besar, ini menghalangi. Kemudian ada 3 kemungkinan pemakaian. Ada 3 kemungkinan pemakaian salib ini. Tadi ada 3, ada salib dinding, ada salib pancang, kemudian ada salib altar. Ada 3 kemungkinan. Kalau di tempat perayaan Ekaristi ini, tempat perayaan liturgi ini, kalau sudah ada salib besar itu, sebetulnya salib pancang dan salib altar tidak perlu lagi. Kalau memang kita mengacu pada makna dari salib itu yang ada korpusnya,
Dengan salib besar itu saya pikir umat cukup jelas, terang benderang bisa melihat salib Kristus itu dengan korpusnya, tubuh Kristus yang tersalib itu mengingatkan kita akan penderitaan Kristus untuk menebus dosa-dosa kita. Maka sebetulnya salib pancang dan salib altar itu nggak perlu. Kemungkinan yang kedua, jika tidak ada salib besar, ini mengandaikan kita misalnya mengadakan perayaan Ekaristi mungkin di Gua Maria, mungkin di rumah-rumah dalam perayaan tertentu. Artinya jika tidak ada salib besar, maka dapat dipilih antara salib pancang atau salib altar, pilih salah satu. Misalnya di rumah-rumah biasanya ada salib altar lah, diletakkan di atas meja itu. Salib pancang tidak ada. Jadi pilih salah satu dari kedua itu. Karena tempat perayaan mungkin bisa juga di halaman karena acara tertentu, sehingga tidak menghadirkan salib besar ini, maka cukup memilih salib pancang atau salib altar. Kemungkinan yang ketiga untuk pemasangan ini, jika tidak ada salib besar juga salib pancang, maka pilihlah salib altar, tapi pilih yang proporsional. Apa maksudnya yang proporsional? Maksudnya supaya umat yang hadir dalam perayaan itu melihat dengan terang benderang Yesus yang tersalib itu. Ya. Jangan sampai terlalu kecil akhirnya tidak dilihat oleh umat. Padahal dalam perayaan umat harus melihat dengan terang benderang, tidak boleh dihalangi oleh apapun Yesus yang tersalib itu. Maka di gereja-gereja kita itu selalu ada salib besar pasti, tapi juga kemudian kita seharusnya cukup, itu sudah cukup salib besar itu, umat itu sudah lihat. Tapi ya untuk mungkin menyemarakan suasana liturgi kita, lalu perarakan masuk, biasanya Miss Dinar selalu membawa salib pancang. Setelah itu bawa pulang lagi. Kemudian daripada itu ada juga selalu salib altar. Ya sebenarnya sih bisa memilih salah satu dari itu. Kemudian ada beberapa juga perkembangan ini bahwa salib sebetulnya menghadap kemana, itu menjadi pertanyaan. Ada juga yang salib itu menghadapkan ke umat, yang lain menghadapkan ke imam selebran. Ya. Pertama-tama fungsi keberadaan salib itu ditujukan untuk umat, bukan untuk imam. Jadi fungsi keberadaan salib itu ditujukan untuk umat. Maka tadi Romo katakan bahwa salib umat harus melihat dengan terang benderang Yesus yang tersalib. Maka salib besar itu sudah cukup itu. Dengan demikian sebetulnya salib yang terpasang itu tujuannya untuk umat beriman, bukan untuk imam. Nah, kalau di gereja-gereja kita memasang salib menghadap ke imam itu, ini mengandaikan bahwa imam dan umat itu menghadap ke salib itu dalam perayaan. Ini liturgi Konsili Vatikan yang pertama, di mana imam selebran itu membelakangi umat. Maka wajar salibnya itu menghadap ke imam dan umat. Tetapi liturgi Konsili Vatikan kedua, imam selebran menghadap ke umat. Yang kedua, imam selebran itu menjadi alter Kristus. Maka kalau kita kembali kepada fungsi salib untuk umat, maka apakah itu salib pancang, salib besar, atau salib altar harus menghadap ke umat beriman, supaya mereka melihat dengan terang benderang Yesus yang tersalib itu.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya cintai di dalam Tuhan, demikian beberapa hal yang bisa Romo sampaikan dalam episode ketiga ini, ruang gereja ini. Lalu di atas ada panti imam, ada panti umat, kemudian apa saja yang ada di panti imam, banyak sekali ini. Tapi karena episodenya 3, Romo baru menjelaskan 3, yaitu altar, ambo atau mimbar sabda, dan salib. Ada salib besar, ada salib pancang, salib altar. Fungsi salib itu untuk umat beriman, bukan untuk imam selebran. Semoga 3 hal ini membantu mencerahkan kita semua. Terima kasih atas kebersamaannya mengikuti dari episode pertama sampai hari ini. Tetap membantu kami dengan memberi komentar atau dukungan Anda supaya kami tetap mengudara untuk membawakan katekese umat dalam channel Tanda dan Simbol untuk episode-episode selanjutnya. Masih terlalu banyak tanda dan simbol yang Anda umat perlu tahu. Tolong bagikan ini kepada keluarga Anda, entah mereka di desa. Mungkin Anda sudah mengerti, sudah memahami, syukur kepada Allah. Tapi banyak umat kita di desa-desa, di pelosok-pelosok yang tidak mengerti, tidak memahami. Tolong bagikan kepada mereka. Para katekis bisa menggunakan ini untuk mengajar mereka supaya lebih banyak orang mengerti tanda dan simbol yang ada di dalam gereja Katolik. Karena ini menunjang, mendukung iman kita. Jangan sampai kita mengimani tapi kita sendiri tidak mengerti dan memahami. Tuhan memberkati, Bunda Maria melindungi.